Pagi itu kabut tipis menutup jalan tanah menuju kantor Kepolisian Kecamatan Lembang. Matahari baru mengintip di balik bukit tetapi udara tetap berat bukan hanya karena lembabnya hamparan kebun kopi melainkan karena raut wajah pria yang duduk di hadapan meja para penyidik. Ia tinggi bertubuh kokoh tetapi pipinya tampak cekung, matanya bengkak bekas begadang dan beban yang tak tertahankan. Namanya Andi Pranata, pemilik beberapa petak kebun kopi yang tersohor di desa Cikole. Di antara warga setempat, Andi dikenal pekerja keras dan tampak punya rumah tangga yang mapan, 2 anak rumah dengan halaman rapi serta karyawan yang setia. Namun hari ini ia datang bukan dengan sikap seorang tuan tanah yang angkuh, melainkan sebagai pria yang kehilangan segalanya. "Anda tenang dulu Pak," ujar Komisaris Polisi Budi Hartanto sambil mengangkat kangkir air putih. Budi, penyidik senior dengan rambut mulai memutih, menatap Andi dengan mata yang sama-sama tajam dan penuh empati. Cerita semuanya dari awal perlahan. Andi meneguk air, suaranya serak ketika mulai bicara. Ia menyebutkan nama istrinya Siti Rahma umur 35 dan seorang buruh tani yang sering membantu panen bernama Muhammad Deni 32. Mereka menghilang, kata Andi singkat. "Saya lapor karena semua tanda mengarah pada satu kesimpulan, mereka pergi bersama. Tapi saya butuh bantuan untuk memastikan hak-hak anak dan pembagian harta." Kisahnya menggali runtut kegembiraan masa kecil anak-anak, lelahnya musim panen, kerja keras yang menumpuk sampai Andi mengaku sering tidur di barak kebun demi memantau pekerja. Ia mengakui ada jarak yang tumbuh antara dirinya dan Siti. "Saya terlalu sibuk," bisiknya menunduk. "Mungkin itulah celahnya. Musim panen tahun sebelumnya ia menggaki merekrut beberapa pekerja sementara termasuk Deni. Di awal Deni tampak rajin, sopan, orang yang bisa dipercaya. Namun lambat laun Andi curiga ada hal yang berubah. Siti menjadi dingin, sering menerima pesan dan telepon yang disembunyikan. Kecurigaannya mencapai puncak ketika ia mengaku memergoki Siti bersama Deni di sebuah penginapan kecil di kota sebelah. Mendengar itu ruangan menjadi hening. Budi mencatat setiap kata dengan tenang. Banyak tetangga memang mendengar cekcok suami istri akhir-akhir ini. Anak-anak yang polos pun mengulang kata-kata orang tua. Bapak bilang ibu pergi ke Jayau. Bukti-bukti kecil tampak mendukung narasi Andi, sebuah skenario klasik perselingkuhan dan pelarian. Namun sementara tim penyidik memerintahkan penyelidikan ke arah itu, mencari jejak Siti dan Deni melalui terminal bus, penginapan dan komunikasi, ada sesuatu dalam diri Komisaris Budi yang tidak sepenuhnya menerima penjelasan sederhana. Pengalaman puluhan tahun menuntunnya membaca detil di sela-sela kata. Ada sesuatu yang terasa terlalu rapi dalam kisah Andi, ada jeda-jeda yang tampak seperti disusun bukan sekadar meletup dari luka. Sore harinya setelah Andi pergi, Budi menatap catatan di depannya. Di antara semua potongan cerita, satu hal kecil mengganjalnya. Seorang pekerja lain menyebut melihat Andi menggali lubang besar di pojok kebun beberapa jam sebelum insiden yang diklaim terjadi. Menggali di kebun bukan hal aneh, orang mempersiapkan kompos atau menggali untuk pemeliharaan, tetapi lubang yang dibicarakan berukuran tidak biasa, lebih besar daripada yang diperlukan untuk urusan rutin. Budi menunduk merapikan pena. Ia tak mau buru-buru menghakimi. Namun perasaan profesionalnya menggeliat kasus ini mungkin tidak sesederhana laporan suami yang dikhianati. Ada jalur lain yang harus dilakak, jalur yang mungkin mengubah posisi orang yang datang ke kantor sebagai korban menjadi tersangka. Di luar kabut menipis di balik gundukan kebun kopi, hari mulai menampakkan rencananya sendiri. Di meja kerja Budi sebuah kotak berisi formulir surat perintah penelusuran telah menunggu tanda tangan yang akan membuka babak penyelidikan berikutnya. Pagi berikutnya halaman Polsek Lembang sudah ramai sebelum pukul 8. Brigadir Raka membagikan tugas kepada tim sebagian melacak kemungkinan pelarian Siti Rahma dan Muhammad Deni, menghubungi Terminal Lewi Panjang Bandung, Stasiun Bandung, agen travel ke arah Cirebon. Sementara tim kecil yang dipimpin langsung Komisaris Budi Hartanto ditugaskan membaca ulang seluruh detail di sekitar kebun dan rumah Andi Pranata di desa Cikole. "Jangan abaikan hal paling kecil," pesan Budi singkat. "Detil kecil sering menyimpan kuncinya." Di Cikole hawa pagi masih menusuk. Barak pekerja kebun tampak sepi, hanya terdengar denting sendok dari dapur umum. Budi memilih tidak langsung bertanya soal perselingkuhannya, memulai dari hal sehari-hari. "Musim panen kemarin ritme kerja bagaimana si Deni, orangnya seperti apa?" Pak Umar, pekerja senior beruban yang sudah 10 tahun ikut Andi, menggaruk tengkuk. "Rajin Pak, tapi akhir-akhir ini sering kelihatan gelisah. Sering nanya sinyal internet, numpang telepon di warung atas." Ia menunduk sebentar lalu menambahkan, 2 hari sebelum Bu Siti hilang Pak Andi sempat datang pagi-pagi. Sendirian. Saya lihat beliau bawa kangkul ke ujung kebun dekat pohon kopi tua. Budi menautkan alis. "Untuk apa?" katanya. "Mau bikin lubang kompos." "Tapi besar Pak, kami biasanya yang mengerjakan." Beliau jarang turun tangan sendiri. Raka mencatat cepat. Budi tidak menimpali, ia hanya meminta Raka memotret lokasi yang dimaksud nanti. Mereka berpindah ke rumah Andi. Pagar kayu terbuka, halaman rapi, pot mawar terpangkas simetris.
Andi menyambut dengan wajah letih. Silakan Pak, periksa apa saja yang perlu. Tim forensik sederhana 2 orang memeriksa ruang tamu dapur lalu kamar utama. Budi berdiri di ambang pintu kamar menatap sebentar ke arah ranjang yang tertata rapi. Ia tidak mengkari noda, ia mengkari kejanggalan yang logis, pola spray yang terlalu baru, susunan lemari yang berbeda dari kebiasaan, posisi barang yang bergeser. Ia membuka laci kecil di sisi ranjang, hanya ada tasbih, salep otot dan baterai jam. Dingin netral seperti panggung yang sudah dibersihkan, pikirnya. Sementara itu Brigadir Raka berbincang dengan tetangga di seberang Bu Nini. Malam terakhir ibu lihat atau dengar sesuatu? Bu Nini menggeleng. Cekoknya sering, tapi malam itu justru senyap. Ia berhenti lalu menurunkan suara. Yang saya ingat sekitar subuh hari sebelumnya saya lihat Pak Andi lewat bawa terpal warna biru. Digulung. Berat sepertinya. Raka menoleh pada Budi, keduanya saling bertukar pandang. Terpal barang yang sangat umum di kebun tetapi jadi relevan bila disandingkan dengan lubang besar yang digali terburu. Di ruang keluarga Budi duduk berhadapan dengan Andi. Pak Andi, kami sedang melakak rute ke luar kota. Selain itu saya perlu memahami kebiasaan Ibu Siti. Apakah beliau pernah meninggalkan anak lebih dari sehari? Andi menggusap wajah. Tidak pernah. Paling jauh ke orang tua di Subang pulang sore. Dan Pak Andi, Budi melunak. Ada yang Bapak simpan dari kami, lebih baik disampaikan sekarang agar pencarian tepat. Andi menatap lantai lama. Saya sudah sampaikan semua. Saya hanya ingin ini selesai untuk anak-anak. Jawaban aman, terlalu aman. Di luar tim bergerak ke ujung kebun. Pohon kopi tua berdiri teduh, tanahnya lembab. Jejak galian tak lagi jelas, hujan semalam meratakan permukaan. Namun Raka menggetuk tanah dengan gagang kangkul, suara pada satu titik terdengar sedikit kosong. Komandan, panggilnya pelan. Budi jongkok meraba tekstur. Kita minta izin formal untuk penggalian terbatas, katanya menahan dorongan untuk langsung menggali. Sambil menunggu pasang garis pembatas, jangan sampai diinjak. Menjelang siang telepon Raka berdering, tim terminal melaporkan tidak ada tiket atas nama Siti Rahma atau Muhammad Deni di bus antar kota sepekan terakhir. Juga tak ada data pemesanan travel ke Cirebon dengan nomor ponsel keduanya. Bisa jadi pakai nama samaran, kata Raka. Atau tidak pergi sama sekali, sahut Budi lebih pelan. Mereka singgah ke warung atas tempat sinyal lebih kuat. Pemilik warung, Mbak Riris, ingat Deni kerap meminjam charger dan menanyakan skor pertandingan sepak bola. Dia terlihat tertekan belakangan Pak. Sering ngomel soal utang yang dikejar, ukap Riris lalu menutup mulutnya seperti merasa kebanyakan bicara. Informasi itu membuat garis besar baru terbentuk di kepala Budi. Deni yang tampak rajin namun berurusan dengan utang, Siti yang jarang meninggalkan anak, Andi yang menggali lubang besar dan membawa terpal subuh-subuh. 3 garis yang tidak bertemu pada kereta kabut bersama secara mulus. Sore mendung menurunkan suhu. Budi kembali ke kantor menempelkan sticky note kuning pada papan kronologi subuh. Andi terlihat menggali terpal biru berpindah. Malam H cekok senyap, pagi H+1 laporan kehilangan. Ia berdiri sejenak menimbang. Pengalaman mengajarkannya ketika sebuah kisah terasa terlalu rapi ada bagian yang sengaja dihaluskan. Budi menutup mata mengulang rute pikiran Andi dari sudut pandang berbeda, bukan sebagai korban melainkan sebagai orang yang merencanakan sesuatu. Raka, katanya, akhirnya siapkan draft permohonan izin penggalian titik kebun. Dan satu lagi, kita minta catatan transaksi elektronik Andi, Siti dan Deni 3 bulan terakhir. Money belanja minimarket isi BBM. Jejak kecil sering lebih jujur daripada kata-kata. Raka mengangguk. Di luar jendela hujan mulai turun halus di atas lereng Sikole. Babak pencarian formal terus berjalan, tetapi dalam hati Budi arah kompas sudah beringsut, bukan sekadar mencari orang yang kabur melainkan mencari kebenaran yang mungkin dikubur. Hari ketiga sejak laporan Andi Pranata masuk, tekanan di Polsek Lembang makin terasa. Media lokal sudah mulai mencium kabar tentang istri hilang bersama buruh tani. Namun di balik layar Komisaris Budi Hartanto tahu kasus ini tidak boleh diperlakukan sekadar urusan rumah tangga. Pagi itu ia mengumpulkan tim kecil di ruang rapat. Papan tulis penuh koretan garis waktu, nama tanda tanya. Laporan dari terminal stasiun agen travel nihil. Tidak ada jejak Siti maupun Deni. Kalau memang mereka kabur, setidaknya ada transaksi tiket pulsa isi bensin. Tapi sampai sekarang tidak ada. Brigadir Raka menimpali kartu money atas nama Siti terakhir dipakai 2 minggu sebelum menghilang. Belanja di minimarket dekat Pasar Lembang. Setelah itu tidak ada lagi. Ia menaruh map di meja. Sementara kartu atas nama Deni kosong, bahkan rekeningnya hampir minus. Budi menggetuk meja perlahan. Artinya apa kalau benar kabur mereka butuh uang? Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. Di luar gedung hujan deras mengguyur atap seng. Suasana semakin muram. Budi memutuskan turun langsung ke lapangan. Raka, siapkan mobil. Kita kembali ke kebun. Saya mau lihat sendiri titik galian yang disebut Pak Umar.
Kebun kopi Cikolesor itu berkabut. Pohon-pohon menjulang dengan buah hijau kemerahan menggantung. Beberapa pekerja jongkok di bedenggan enggan menatap tim polisi. Mereka sudah mendengar gosip yang beredar Bu Siti dibawa kabur buru kata sebagian jangan-jangan ada yang lebih parah bisik lainnya. Budi berdiri di depan pohon kopito yang disebut-sebut. Daunnya lebat, batangnya sebesar pelukan dua orang dewasa. Tanah di sekelilingnya tampak berbeda, lebih gembur warnanya, sedikit kontras dengan tanah keras di sekitar. Garis pembatas kuning sudah terpasang menjaga agar tidak sembarang diinjak. Ia jongkok meraih segenggam tanah. Teksturnya longgar lembab. Jelas pernah digali, katanya pelan. Tapi apa yang ditanam kita belum tahu. Raka mendekat. Komandan kita bisa minta izin penggalian formal ke kejaksaan. Tapi minimal butuh 2 hari. Budi menatap kabut yang turun makin pekat. 2 hari bisa berarti hilangnya momentum, tapi ia tak boleh gegabah. Baik. Sambil menunggu awasi lokasi ini ketat, jangan ada yang mendekat tanpa izin. Malamnya di rumah dinas sederhana Budi duduk di meja kayu dengan lampu temaram. Ia membuka kembali catatan tentang Andi, seorang suami yang datang dengan wajah penuh duka menyusun cerita rapi tanpa celah. Terlalu rapi. Setiap kata seakan sudah dipersiapkan. Itu yang membuatnya gelisah. Ia menuliskan catatan baru, menggali lubang besar disaksikan saksi. Membawa terpal biru disaksikan tetangga. Istri jarang meninggalkan anak. Baru punya utang besar, kemungkinan terjerat judi. Narasi suami terlalu sempurna. Budi menutup buku, meneguk kopi dingin. Dalam hati ia tahu semakin dalam mereka menggali, kemungkinan besar mereka tidak hanya akan menemukan jejak pelarian, melainkan sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang Andi berusaha sembunyikan di balik peran korban. Di luar hujan berhenti, malam Cikole kembali sunyi, tapi keheningan itu seakan menekan dada setiap orang yang terlibat dalam penyelidikan ini. 2 hari berikutnya desa Cikole tetap tertutup kabut. Jalanan lenggang, hanya sesekali terdengar suara motor pekerja kebun. Namun di dalam Polsek Lembang aktivitas jauh lebih sibuk. Surat izin penggalian dari kejaksaan akhirnya turun memberi lampu hijau untuk membuka tanah di bawah pohon kopi tua. Komisaris Budi Hartanto menerima dokumen itu dengan wajah serius. Kita akan lakukan besok pagi. Tim forensik dari Polda sudah konfirmasi datang. Pastikan area steril sampai saat itu. Ayah menutup map lalu menatap Brigadir Raka. Malam ini kita kembali ke rumah Andi. Saya ingin dengar ulang ceritanya langsung tanpa jeda. Rumah Andi Pranata berdiri kokoh di tepi kebun. Lampu teras menyala, cahaya kuning temaram menimpa dinding kat putih yang mulai kusam. Andi menyambut mereka dengan ekspresi data berbeda. Dengan hari pertama ia datang melapor. Silakan masuk Pak Budi, katanya singkat. Di ruang tamu Budi membuka percakapan dengan nada tenang. Kami sedang menelusuri semua kemungkinan. Bapak paham ya, ini demi kepastian hukum. Andi mengangguk menilangkan tangan. Saya sudah jelaskan. Istri saya pergi dengan Denny. Apalagi yang harus saya katakan? Budi menatapnya dalam. Saya hanya ingin memastikan kronologi. Malam terakhir Bapak mendengar sesuatu. Andi terdiam sejenak lalu menjawab, kami sempat bertengkar. Saya bilang kalau dia terus berhubungan dengan Denny lebih baik cerai. Paginya dia hilang, uang tabungan juga hilang. Itu saja. Kalimat-kalimatnya melungkur tanpa ragu seakan dihafal. Budi mencatat dalam hati. Keluar dari rumah Raka berbisik, komandan dia terlihat terlalu siap. Seperti sudah menata kalimat. Budi mengangguk samar. Besok kita lihat tanah di kebun. Kalau ada sesuatu wajahnya tak akan setenang tadi. Malam itu tim kembali ke kantor. Di papan kronologi Budi menambahkan catatan baru. Narasi Andi konsisten tapi terlalu konsisten. Tidak ada emosi fluktuatif, hanya kesedihan yang datar. Perlu uji kebenaran lewat bukti fisik. Ia menatap papan itu lama lalu menutup mata. Dalam pikirannya muncul bayangan lubang besar di bawah pohon kopi, terpal biru, dan diamnya malam di rumah Andi. Semua potongan seakan saling melengkapi, membentuk gambaran samar yang menakutkan. Keesokan harinya sebelum matahari terbit, halaman kebun Cikole sudah dipenuhi mobil polisi. Tim forensik menyiapkan peralatan sekop, kangkul, kamera dokumentasi, hingga 2 ekor anjing pelakak. Udara dingin menusuk embun menetes dari dedaunan. Budi berdiri di depan garis polisi yang membatasi area galian. Mulai perintahnya pelan tapi tegas. Anjing-anjing dilepas berputar sebentar lalu berhenti tepat di titik yang ditandai Pak Umar beberapa hari lalu. Mereka menggonggong keras, menkakar tanah seolah ingin menyingkap rahasia di bawahnya. Para petugas mulai menggali perlahan, setiap gumpalan tanah difoto, setiap lapisan disapu rapi. Andi berdiri di pinggir, wajahnya pucat. Matanya sesekali melirik ke arah lubang yang makin dalam. Tangannya menggipal, urat di lehernya menegang. Budi memperhatikan dengan saksama tidak hanya ke tanah tapi juga ke tubuh Andi. Dalam hatinya ia tahu jawaban yang mereka cari mungkin akan muncul dari 2 tempat sekaligus, dari perut bumi yang digali dan dari ekspresi seorang pria yang berusaha menyembunyikan sesuatu.
Langkah demi langkah babak baru dari penyelidikan pun dimulai. Sekop pertama menembus tanah basah, suara besi beradu dengan kerikil menggema di kebun sunyi. Udara dingin cikole bercampur dengan napas berat para petugas yang bekerja. Lapisan demi lapisan tanah digali perlahan membentuk lubang yang semakin dalam. Semua mata tertuju ke titik itu, titik yang mungkin menyimpan jawaban bagi misteri hilangnya Siti Rahma dan Muhammad Deni. Anjing pelakak terus menggonggong monkongnya menggara ke tanah yang baru dibuka. Mereka menkakar keras tanda yang jelas bahwa ada sesuatu terkubur di bawah. Budi Hartanto berdiri beberapa meter dari lubang, tengganya terlipat, wajahnya tegang namun terkendali. Ia tak hanya memperhatikan tanah, ia juga memperhatikan Andi Pranata yang berdiri kaku di tepi garis polisi. Andi mencoba menjaga wajahnya tetap tenang, namun dari sudut mata tampak jelas kegelisahan merayap. Sesekali ia menggusap keringat yang menetes meski udara masih dingin. Jari-jarinya menggetuk-getuk selana, gerakan kecil yang menunjukkan rasa panik yang tak bisa disembunyikan. Setelah sekitar setengah meter sekop salah satu petugas menggenai sesuatu yang berbeda dari tanah biasa, lebih lunak, lebih empuk. Komandan teriaknya, semua orang menegang. Budi segera melangkah maju, hentikan sebentar, dokumentasikan. Kamera forensik memotret cepat setiap detik, tak boleh terlewat. Gumpalan tanah disapu perlahan dengan kuas. Perlahan-lahan tepi terpal biru kusam mulai terlihat. Seruan pelan terdengar di antara petugas, sementara Andi menunduk, wajahnya semakin pucat. Terpal bisik, raka matanya membesar, sama seperti yang dilihat tetangga. Budi mengangkat tangannya memberi isyarat agar galian dilanjutkan dengan hati-hati. Lapisan tanah disingkirkan sedikit demi sedikit. Semakin besar permukaan terpal terlihat, semakin berat suasana menekan darah semua yang hadir. Anjing pelakak berhenti menggonggong, kini hanya merenggek pelan, ekornya kaku, reaksi alami ketika mencium bau yang tak biasa. Andi menggigit bibir. Ia mencoba berpaling namun sorot mata Budi tak pernah lepas darinya. Pak Andi, suara Budi tenang tapi dingin. Apakah Anda tahu apa yang akan kami temukan di bawah sana? Andi mendongak, matanya merah. Saya tidak tahu, jawabnya suara serak. Tetapi nada suaranya terdengar lebih seperti dua putus asa daripada penjelasan. Sekop kembali bekerja. Tanah yang tersisa hanya beberapa sentimeter. Ketika salah satu petugas menarik ujung terpal, aroma menusuk mulai merayap keluar tajam. Busuk, tak salah lagi, tanda dari sesuatu yang telah lama membusuk. Beberapa orang mundur menutup hidung. Budi menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu momen penentuan sudah di depan mata. Angkat perlahan perintahnya. Kain terpal ditarik sedikit. Kilatan warna kain pakaian kusam mungkul dari balik lipatan. Semua terdiam, hanya suara serangga dari kejauhan yang terdengar. Budi meremas tangannya, tatapannya bergeser sejenak ke arah Andi. Pria itu akhirnya goyah, lututnya bergetar. Kukup Budi mengangkat tangan menghentikan sementara proses. Ia tahu sekarang hukum mereka harus menunggu tim lengkap untuk membuka seluruh isi terpal. Tapi cukup bagi Budi melihat dua hal: terpal biru di dalam tanah dan wajah Andi yang runtuh. Ia mendekati Andi perlahan, suaranya nyaris berbisik. Semua yang Anda sembunyikan sebentar lagi akan bicara sendiri. Andi tak menjawab, matanya kosong, pandangannya jatuh ke tanah basah. Langit sikole mendung berat seakan ikut menutup rahasia gelap yang hampir terbuka. Namun Budi tahu besok ketika tim forensik kembali dengan perlengkapan penuh, tidak ada yang bisa lagi ditutup rapat. Pagi berikutnya kebun kopi Cikole dipenuhi mobil berlogo kepolisian dan garis kuning yang membatasi area. Udara dingin bercampur aroma tanah basah, tapi yang paling menusuk adalah ketegangan di wajah setiap orang. Tim forensik lengkap sudah tiba membawa alat pencahayaan, kamera, kantong jenazah, serta dua anjing pelakak tambahan. Komisaris Budi Hartanto berdiri di depan memberi instruksi dengan suara mantap. Kita lanjutkan penggalian, semua sesuai prosedur, dokumentasi jangan sampai terlewat. Ia menatap sekilas ke arah Andi Pranata yang dikawal dua petugas di pinggir kebun. Wajah Andi tampak sayu, matanya sembab, namun bukan karena tangisan melainkan karena semalaman ia tak bisa tidur. Sekop kembali menembus tanah. Perlahan terpal biru yang kemarin sudah terlihat mulai diangkat. Bau busuk langsung menyergap menusuk hidung, membuat beberapa orang menutup masker lebih rapat. Kamera mengabadikan setiap detik, kilatan lampu membuat suasana semakin tegang. Ketika terpal terbuka, sebagian terlihat jelas lipatan kain pakaian yang menempel pada tubuh. Raka menelan ludah, suaranya bergetar. Komandan, sepertinya ada dua tubuh. Budi mengangguk perlahan. Teruskan, hati-hati. Petugas forensik bekerja telaten membuka sisa terpal sedikit demi sedikit. Dan akhirnya kebenaran yang selama ini bersembunyi di bawah tanah terungkap. Dua jasad terikat erat, tubuh pria dan wanita masih mengenakan sisa pakaian yang sudah rusak. Mereka terbaring saling menempel, wajah sudah sulit dikenali, namun bentuk tubuh dan pakaian kukup menjadi penanda. Hening panjang menyelimuti area, bahkan suara serangga seakan lenyap. Semua mata tertuju pada Randi. Pria itu berdiri kaku, lalu perlahan lututnya goyah.
Ia mencoba berpaling tapi tatapan Budi menahan langkahnya. Pak Andi, suara Budi rendah tapi menusuk. Inilah jawaban yang selama ini Anda sembunyikan. Andi membuka mulut tapi tak ada kata keluar. Matanya kosong, napasnya tersenggal. Tim medis forensik segera bekerja mengukur posisi jasad, mengambil sampel tanah, mencatat setiap detail. Kamera mendokumentasikan baju tali pengikat dan terpal yang membungkus mereka. Semua prosedur dilakukan dengan presisi karena setiap detail akan menjadi bukti di ruang sidang nanti. Anjing pelakak yang semula menggonggong kini hanya duduk diam, akan turut menyaksikan kesunyian kematian. Raka menutup hidungnya, mencoba menahan rasa mual. Komandan, tidak mungkin ini pelarian biasa. Budi menatap lubang dalam-dalam. Benar, ini bukan kabur. Ini penguburan. Ia berbalik ke arah petugas. Segera masukkan jasad ke kantong khusus, bawa ke RS Bhayangkara Bandung untuk autopsi. Jangan ada yang terlewat. Saat jasad diangkat, Andi akhirnya tak kuasa lagi. Ia jatuh terduduk, wajahnya tertutup kedua tangan. Bahunya bergetar, entah karena tangis penyesalan atau ketakutan yang semakin nyata. Budi menghampiri, berdiri tepat di depannya. Permainan selesai, Pak Andi. Dari sini kebenaran akan bicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Langit sikole kelabu, hujan rintik mulai turun. Tanah yang basah semakin melekat di sepatu para petugas, akan ikut menggikat rahasia kelam yang baru saja dibuka. Tapi satu hal pasti, penyelidikan sudah melompat dari dugaan perselingkuhan menjadi kasus pembunuhan berencana. Dan kini arah semua bukti mulai menunjuk hanya pada satu orang. Sore itu suasana di Polsek Lembang berbeda. Setelah jasad Siti Rahmat dan Muhammad Deni diangkat dari kebun kopi, perhatian semua orang terpusat pada satu sosok, Andi Pranata. Ia dibawa masuk ke ruang interogasi dengan tengah gemetar wajah pucat pasi. Dua petugas mengawalnya, sementara Komisaris Budi Hartanto sudah menunggu di dalam, duduk tegak di balik meja kayu. Ruang itu sederhana, hanya ada meja, kursi dan lampu neon putih yang dingin. Tidak ada suara lain kecuali detik jam dinding. Andi duduk menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Budi membuka berkas tebal berisi foto-foto hasil penggalian. Ia meletakkannya satu persatu di atas meja, potongan kain terpal biru, pakaian korban hingga dokumentasi posisi jasad. Pak Andi ukapnya dengan suara datar, ini bukan lagi perkara orang hilang. Ini sudah jelas perkara pembunuhan dan semua jejak mengarah ke kebun Anda sendiri. Andi menutup mata, napasnya berat. Itu bukan saya, katanya pelan, hampir berbisik. Budi mengkondongkan tubuh ke depan. Kalau bukan Anda, siapa yang menggali lubang itu? Siapa yang terlihat membawa terpal biru subuh-subuh? Siapa yang terakhir bertengkar dengan Siti? Suaranya semakin tajam. Semua saksi menyebut nama Anda, Henning Panjang. Hanya terdengar bunyi kursi berderit ketika Andi menggeliat Kelisa. Brigadir Raka yang mendampingi membuka catatan. Kami juga menemukan berkak darah di kamar utama Pak Andi. Hasil uji awal kokok dengan DNA korban. Tidak ada alasan lagi untuk menyangkal. Andi menatap lantai lalu mendongak dengan mata merah. Saya hanya ingin keluarga saya utuh, katanya dengan suara patah. Saya ingin Siti berhenti, tapi dia tidak mau. Budi menahan emosi, menjaga suaranya tetap stabil. Anda merasa dikhianati, saya mengerti. Tapi menggali lubang, menyiapkan terpal lalu menunggu waktu yang tepat, itu bukan tindakan spontan. Itu rencana. Andi terisak tapi tidak mengeluarkan air mata. Saya kehilangan kendali, saya hanya marah-marah, potong Budi tegas. Orang marah bisa berteriak, bisa pergi dari rumah, bisa minta cerai. Tapi Anda tidak memilih itu. Anda memilih menyiapkan liang dan menggubur dua nyawa. Itu bukan kehilangan kendali, itu keputusan. Kata-kata itu menusuk. Andi jatuh terdiam, bahunya gemetar. Budi menutup map lalu menatapnya lurus. Ini kesempatan terakhir Anda untuk bicara jujur. Semua bukti sudah cukup untuk membawa Anda ke pengadilan. Tapi kalau Anda mau mengakui sekarang, setidaknya itu bisa menjadi pertimbangan. Suasana kembali hening, lampu neon berdengung halus. Waktu seolah berhenti menunggu satu jawaban. Akhirnya Andi membuka mulut, suaranya hampir tak terdengar. Saya yang melakukannya. Kalimat itu keluar seperti beban yang jatuh dari dada meski penuh ketakutan. Raka mencatat cepat, sementara Budi hanya menatap dengan tatapan kosong. Ia sudah menduga pengakuan ini akan datang. Namun mendengarnya langsung tetap membuat dadanya terasa berat. Andi menutup wajah dengan kedua tangan, suara seraknya pekas. Saya tak bisa terima, saya merasa semuanya hancur dan saya memilih jalan yang salah. Di luar ruang interogasi, hujan masih turun. Di dalam setiap kata Andi kini menjadi bagian dari berkas perkara, sebuah kisah tentang kecemburuan, kemarahan dan keputusan yang mengubah sebuah keluarga selamanya. Ruang interogasi malam itu sunyi, hanya suara hujan menggetuk kakak jendela yang menemani. Andi Pranata masih duduk di kursinya, tubuhnya sedikit membungkuk. Setelah kalimat pengakuan pertamanya keluar, ia tampak seperti kehilangan tenaga untuk melanjutkan. Namun Komisaris Budi Hartanto tahu yang terungkap tadi baru permukaan. Ia harus menggali lebih dalam. Ceritakan semuanya dari awal, ukap Budi pelan tapi tegas.
Bagaimana rencana itu terbentuk di kepala Anda? Jangan ada yang disembunyikan. Andi menghela napas panjang lalu menutup matanya sejenak. Saya mulai curiga sejak akhir tahun lalu. Siti sering sibuk dengan telepon, sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Saya mengikuti sekali dan saya melihat dia bersama Denny. Suaranya peka di bagian akhir tetapi ia segera melanjutkan. Saat itu saya merasa darah saya mendidih. Tapi saya tidak langsung bertindak. Saya pura-pura tenang padahal di dalam hati saya sudah membenci mereka berdua. Budi tidak menyela. Ia hanya memberi isyarat pada Brigadir Raka untuk terus mencatat setiap kata. Beberapa minggu sebelum kejadian lanjut, Andi, saya sudah putuskan kalau mereka masih berhubungan saya akan habisi. Saya sengaja sering bertengkar dengan Siti supaya orang-orang perkaya rumah tangga kami memang retak. Saya ingin punya alibi, punya latar cerita. Dan ketika saatnya tiba tidak ada yang akan curiga. Kata-katanya membuat bulu kuduk merinding. Rencana itu terdengar begitu dingin, begitu terstruktur. Lalu lubang di kebun, tanya Budi. Andi mengangguk pelan. Ya pagi itu saya pura-pura ke kebun lebih awal. Saya bawa kangkul sendiri. Saya gali lubang besar kukup untuk 2 tubuh. Saya bilang pada pekerja itu untuk kompos padahal saya sudah tahu fungsinya apa. Siang harinya saya pura-pura memergoki mereka di penginapan supaya makin kuat alasan saya marah dan merasa dikhianati. Raka berhenti menulis sebentar menatap tak perkaya. Tapi Budi tetap dingin menjaga ritme. Malam itu saya bilang pada Siti saya akan menginap di barak kebun. Saya sengaja keluar rumah dengan motor lalu kembali diam-diam dan bersembunyi di halaman. Saya tahu Denny akan datang, dan benar sekitar 1 jam kemudian dia masuk lewat pintu belakang. Andi menunduk, suaranya semakin lirih. Saya menunggu mereka tertidur. Baru setelah itu saya ambil parang kebun dari dapur dan saya masuk kamar. Ia berhenti, napasnya tersenggal. Matanya kosong seolah masih melihat kembali malam itu. Saya tidak berpikir panjang lagi. Saya tusuk Denny lebih dulu. Siti menjerit lalu saya tidak tahan mendengar suaranya. Semua selesai dalam hitungan menit. Ruangan membeku. Raka menelan ludah sementara Budi menutup matanya sejenak sebelum kembali menatap tajam. Setelah itu Andi menyandarkan kepala ke kursi. Saya bungkus tubuh mereka dengan terpal biru. Saya seret ke belakang rumah lalu bawa ke kebun. Lubang sudah siap. Saya dorong mereka ke dalam, saya timbun tanah. Sisa malam saya pakai untuk bersihkan darah, bakar pakaian dan besok paginya saya datang ke kantor polisi pura-pura sebagai korban. Kata-kata terakhir itu melungkur seperti rakun menyisakan sunyi mensekam. Semua yang mendengarnya sadar mereka sedang berhadapan bukan dengan suami yang hancur karena dikhianati melainkan dengan seorang pembunuh yang sanggup menyiapkan skenario sempurna. Budi menutup map, suaranya tenang namun berlapis baja. Pengakuan Anda sudah tercatat. Mulai saat ini status Anda resmi sebagai tersangka pembunuhan berencana. Tidak ada lagi topeng Pak Andi. Hanya kebenaran dan konsekuensi. Andi menunduk, wajahnya tertutup bayangan lampu. Suara hujan di luar semakin deras akan ikut menegaskan bahwa semua rahasia gelap akhirnya telah tumpah ke permukaan. Kabar penemuan 2 jasad di kebun kopi Cikole menyebar lebih cepat daripada angin gunung. Belum genap sehari setelah penggalian, hampir setiap sudut desa memperbincangkannya. Di warung kopi, pasar tradisional hingga pos ronda, nama Andi Pranata jadi bahan bisik-bisik penuh kengerian. Masya Allah, tega sekali istrinya sendiri, ujar seorang ibu yang tengah menimbang sayuran. Padahal selama ini dia dikenal dermawan, suka bantu tetangga timpal yang lain. Siapa sangka hatinya setega itu. Desa yang biasanya tenang berubah gaduh. Wartawan lokal berdatangan kamera televisi merekam pagar rumah Andi yang kini dipasang garis polisi. Anak-anak dilarang mendekat tapi rasa penasaran membuat mereka mengintip dari kejauhan. Di sekolah dasar tempat anak Andi bersekolah, guru-guru berbisik prihatin. 2 bocah kecil itu kini mendadak kehilangan ibu sementara ayahnya terjerat tuduhan pembunuhan. Seorang guru kelas bahkan menangis saat menceritakan betapa polosnya anak-anak itu. Mereka cuma bilang ibu kerja jauh, ayah kapek. Tidak tahu apa-apa, katanya dengan suara bergetar. Sementara itu di Polsek Lembang telepon tidak berhenti berdering. Media menuntut keterangan resmi. Budi Hartanto menolak memberikan detail berlebihan. Proses masih berjalan. Semua sesuai hukum, jawabnya singkat dalam konferensi pers singkat di halaman kantor. Namun tatapan matanya menunjukkan betapa berat beban kasus ini. Malamnya di rumah-rumah desa orang-orang masih membicarakan hal yang sama. Ada yang merasa ngeri, ada yang marah, ada pula yang merasa iba. Cemburu itu manusiawi, tapi sampai bunuh itu setan, bukan manusia lagi, ukap seorang bapak tua di pos ronda. Keesokan paginya koran lokal menurunkan berita utama tragedi kebun kopi, suami jadi tersangka pembunuhan istri dan buruh tani. Foto garis polisi dan wajah Andi saat digelandang menghiasi halaman depan.
Media sosial pun tak kalah heboh. Tagar #tragedi Cikole ramai dipakai, sebagian menuntut hukuman berat, sebagian lagi mengingatkan agar anak-anak korban mendapat perlindungan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Budi duduk di kantornya menatap papan kronologi yang kini penuh catatan. Ia tahu tugasnya belum selesai. Pengakuan Andi memang sudah ada, tapi ia harus memastikan semua bukti diperkuat. Hasil autopsi, uji DNA, rekonstruksi kejadian, semua harus rapi sebelum berkas masuk ke kejaksaan. Brigadir Raka masuk membawa laporan baru. Komandan, hasil uji awal darah di kamar Kokok dengan DNA Siti dan Denny. Tidak ada keraguan lagi. Budi mengangguk pelan. Baik, kita lanjutkan tahap berikutnya. Rekonstruksi di TKP. Biarkan publik tahu, tapi tetap dengan batasan. Masyarakat butuh kebenaran, bukan sekadar sensasi. Raka menatap komandannya lalu berkata lirih, "Komandan, saya masih tidak habis pikir. Bagaimana seseorang bisa menyiapkan semua ini dengan wajah sedingin itu?" Budi menatap keluar jendela. Kabut tipis menutupi lereng gunung. Kadang Raka yang paling menakutkan bukan orang asing di luar sana, tapi orang yang kita kira kita kenal. Kalimat itu menggantung di udara, menambah dingin ruangan. Sementara di luar desa Cikole terus bergemuruh oleh tragedi yang menggoyak bukan hanya sebuah keluarga tetapi juga rasa aman seluruh komunitas. Pagi itu kebun kopi Cikole kembali dipadati orang. Polisi memasang garis kuning lebih luas dari sebelumnya, menutup jalan tanah agar warga tidak berdesakan terlalu dekat. Namun meski dijaga ketat, puluhan warga tetap berdiri di luar garis ingin menyaksikan rekonstruksi tragedi yang sudah menggemparkan desa. Komisaris Budi Hartanto berdiri di tengah lingkaran petugas. "Hari ini kita lakukan rekonstruksi. Semua sesuai pengakuan tersangka. Jangan ada detail yang dilewatkan," tegasnya. Suaranya keras, agak terdengar jelas meski riuh warga terus bergema. Andi Pranata digiring keluar dari mobil tahanan. Tangan diborgol, wajahnya pucat. Ia menunduk menghindari tatapan orang banyak. Namun bisikan-bisikan tetap menusuk telinganya. "Itu dia pembunuhnya," gumam seorang warga. Anak-anak kecil bersembunyi di balik kaki orang tua menatap dengan mata ketakutan. Di bawah arahan penyidik, Andi diminta memperagakan setiap langkah sesuai pengakuannya. Dimulai dari ruang dapur rumahnya. Ia menunjukkan bagaimana malam itu ia mengambil parang kebun. Gerakannya lambat seolah tubuhnya sendiri enggan mengulang kembali. Lalu ia diarahkan ke kamar utama. Di sana polisi menghadirkan dua manekin berpakaian menyerupai korban. Budi memperhatikan ketegangan warga yang menyaksikan dari luar jendela. Suasana mendadak hening ketika Andi diminta menunjukkan bagaimana ia menyerang Denny lebih dulu lalu Siti. Suaranya lirih ketika menjelaskan, "Saya tidak tahan melihat mereka berdua di ranjang saya." Brigadir Raka menulis kepat setiap detail. Kamera dokumentasi merekam dari berbagai sudut. Semua harus dicatat rapi untuk berkas perkara. Setelah itu rekonstruksi dilanjutkan ke bagian belakang rumah. Disinilah Andi memperagakan bagaimana ia membungkus kedua tubuh dengan terpal biru, menyeretnya perlahan ke arah kebun. Nafasnya memburu saat mencoba menunjukkan gerakan menyeret, seakan tubuhnya kembali merasakan berat beban malam itu. Akhirnya mereka tiba di pohon kopi tua. Lubang yang sempat ditutup kini digali ulang sekadar untuk memperlihatkan letak. Andi berdiri di tepinya lalu menunjuk. "Saya dorong mereka ke sini lalu saya timbun." Suaranya hampir tak terdengar di telan angin dingin pegunungan. Warga yang menyaksikan tak kuasa menahan desa kaget. Seorang ibu menutup wajah dengan kerudungnya, seorang bapak tua menggeleng berkali-kali. "Astagfirullah, tega benar." Budi memberi isyarat agar rekonstruksi dihentikan sejenak. Ia tahu terlalu banyak mata yang menyaksikan dan meski prosedur harus dilaksanakan terbuka, ada batas etika yang tidak boleh dilanggar. Ia menoleh pada Raka. "Cukupkan di sini. Semua sudah jelas. Jangan perpanjang trauma warga." Andi kembali digiring ke mobil tahanan. Wajahnya datar seakan seluruh energinya habis. Namun di mata banyak orang ia bukan lagi seorang ayah atau suami, melainkan penjahat kejam yang kehilangan sisi kemanusiaannya. Budi menutup rekonstruksi dengan pernyataan singkat kepada media. "Semua adegan sudah diperagakan sesuai pengakuan tersangka. Bukti dan keterangan saling menguatkan. Berkas segera kami rampungkan untuk dilimpahkan ke kejaksaan." Di luar pagar warga masih berkerumun membicarakan dengan suara rendah. Desa Cikole yang biasanya damai kini seperti kehilangan cahaya. Tragedi ini bukan hanya merenggut dua nyawa tapi juga menggores luka mendalam di hati masyarakat yang menyaksikan bahwa kejahatan bisa lahir dari rumah paling tak terduga. Beberapa hari setelah rekonstruksi, suasana Polsek Lembang masih dipenuhi kesibukan. Wartawan terus berdatangan, namun Komisaris Budi Hartanto memilih menutup diri dari wawancara tambahan. Baginya yang lebih penting adalah memastikan setiap bukti kuat dan tak terbantahkan. Pagi itu sebuah berkas tebal dikirim dari Rumah Sakit Bayangkara Bandung. Di sampulnya tertulis laporan autopsi resmi korban Siti Rahma dan Muhammad Denny. Budi membuka halaman pertama dengan hati-hati ditemani Brigadir Raka.
Korban perempuan mengalami beberapa luka tusuk di bagian dada dan perut menyebabkan pendarahan masif. Korban laki-laki mengalami luka sayatan leher yang fatal ditambah beberapa tusukan di tubuh Bakabudi dengan suara berat. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan penyebab kematian keduanya kehilangan darah akut akibat benda tajam. Raka menghela napas panjang. Semua sesuai dengan pengakuan tersangka. Budi mengangguk. Ia tahu dengan laporan ini alibi Andi sudah runtuh total. Tidak ada ruang lagi untuk membalikkan keadaan. Semua garis cerita konsisten lubang di kebun terpal biru bekas darah di kamar hingga hasil autopsi. Selain itu laporan forensik tanah juga dikirim. Sampel tanah dari lubang kubur kokok dengan jejak lumpur di sepatu karet milik Andi yang ditemukan di gudang rumahnya. Sebuah detail kecil namun menambah kekuatan bukti. Komandan kata Raka berkas ini kalau dilimpahkan sekarang jaksa pasti terima. Tidak ada kela. Budi menutup map dan menatap keluar jendela. Kabut tipis kembali turun di lereng Cikole. Ya sekarang hukum kita sudah cukup. Tapi yang saya pikirkan sekarang adalah anak-anak Andi. Dua bocah itu tidak bersalah tapi hidup mereka sudah hancur. Kalimat itu membuat ruangan hening. Raka menunduk merasakan beban yang sama. Sore harinya Budi menggelar rapat kecil dengan tim. Semua bukti dipresentasikan, foto penggalian dokumentasi, rekonstruksi hasil autopsi serta pengakuan tertulis Andi. Setiap potongan menyatu seperti puzzle membentuk gambaran utuh tentang tragedi malam itu. Di akhir rapat Budi berdiri, suaranya tegas. Mulai besok kita siapkan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Tugas kita bukan hanya menemukan kebenaran tapi memastikan keadilan bisa ditegakkan di pengadilan. Malam itu Budi duduk sendirian di ruang kerjanya. Laporan autopsi tergeletak di meja. Ia menatapnya lama lalu menutup mata. Di balik semua prosedur hukum ia tetap manusia yang ikut merasakan getirnya sebuah keluarga yang hancur. Di luar suara jangkrik bersahutan. Desa Cikole mungkin akan kembali sunyi tapi luka yang ditinggalkan kasus ini akan lama membekas. Pagi itu halaman Polsek Lembang dipenuhi suasana sibuk. Mobil dinas hilir mudik petugas mondar-mandir membawa map tebal. Semua persiapan menggarap pada satu tujuan, pelimpahan berkas perkara Andi Pranata ke Kejaksaan Negeri Bandung. Komisaris Budi Hartanto berdiri di depan tim memberi arahan terakhir. Pastikan semua dokumen lengkap, laporan autopsi, hasil forensik, pengakuan tertulis, rekonstruksi dan keterangan saksi. Tidak boleh ada celah yang bisa dipakai untuk membela tersangka secara manipulatif. Suaranya mantap tetapi raut wajahnya menyimpan kelelahan dari malam-malam tanpa tidur. Brigadir Raka membawa map utama menempelkannya ke dada seakan menjaga sesuatu yang paling berharga. Komandan, semua sudah dicek 3 kali. Lengkap. Perjalanan menuju kejaksaan berlangsung dalam senyap. Di kursi belakang mobil tahanan Andi duduk dengan borgol di tangan. Wajahnya tirus, rambutnya kusut. Ia menatap kosong keluar jendela melewati jalanan desa yang dulu ia lewati dengan bangga sebagai pemilik kebun kopi. Kini tatapan warga yang melihatnya hanya berisi amarah dan hinaan. Pembunuh, teriak seseorang di pinggir jalan. Mobil melaju tapi kata itu menangkap tajam. Andi menunduk menutup mata. Setiba di Kejaksaan Negeri Bandung, tim penyidik disambut oleh jaksa penuntut umum. Proses administrasi berlangsung, formal penyerahan berkas, pengecekan identitas hingga penandatanganan berita acara. Setiap lembar dokumen diperiksa teliti memastikan kronologi kejadian, bukti fisik dan keterangan saksi saling menguatkan. Jaksa kemudian menggelar pertemuan singkat dengan Budi. Pak Komisaris, berdasarkan bukti yang Bapak serahkan kami melihat kasus ini sangat kuat untuk dibawa ke pengadilan. Pasal pembunuhan berencana bisa diterapkan. Namun kami minta tambahan rekaman wawancara saksi tetangga yang melihat tersangka membawa terpal. Itu akan mempertegas. Budi mengangguk. Akan segera kami lengkapi. Saksi bersedia hadir di persidangan. Di luar gedung kejaksaan puluhan wartawan sudah menunggu. Kamera diarahkan ke mobil tahanan yang membawa Andi. Sorotan lampu kilat membuat suasana tegang. Seorang reporter berteriak, "Pak Andi, apa Anda menyesal?" Namun Andi hanya menunduk, tidak menjawab. Konferensi pers singkat digelar. Budi berdiri di podium, suaranya jelas. "Hari ini kami resmi melimpahkan perkara tersangka Andi Pranata ke Kejaksaan Negeri Bandung. Seluruh bukti sudah lengkap. Kami berharap proses hukum berjalan cepat sehingga keadilan bagi para korban dapat ditegakkan." Kata-kata itu diringgi sorak warga yang ikut datang, sebagian menangis, sebagian berdoa agar hukum benar-benar berlaku adil. Malamnya ketika semua prosedur selesai, Budi kembali ke kantornya di Lembang. Ia duduk di kursi menatap peta desa yang tergantung di dinding. Ia tahu tugas polisi sudah hampir selesai, namun perjalanan kasus ini baru memasuki babak baru persidangan. Di sana bukan hanya bukti yang bicara tetapi juga nurani hakim yang akan menentukan. Budi menutup map terakhir dengan hati-hati. Sudah waktunya biarkan pengadilan yang memutuskan, gumamnya pelan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Gedung Pengadilan Negeri Bandung pagi itu penuh sesak.
Warga dari desa Cikole datang berombongan ingin menyaksikan sidang perdana kasus yang telah mengguncang mereka. Wartawan berdesakan di depan pintu kamera televisi siaga, mikrofon diarahkan ke setiap orang yang keluar masuk. Andi Pranata dibawa masuk dengan kawalan ketat. Tangan masih diborgol, wajahnya pucat, rambut berantakan. Suara gemuruh langsung terdengar dari kursi penonton. Itu dia pembunuhnya, teriak seseorang. Hakim ketua segera menggetuk palu memerintahkan ketenangan. Jaksa penuntut umum berdiri membuka berkas tebal. Ia membacakan dakwaan dengan suara lantang. Tersangka Andi Pranata didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Siti Rahmadan Muhammad Deni. Perbuatan dilakukan dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan hilangnya 2 nyawa. Setiap kalimat dakwaan seperti pisau yang menusuk suasana ruang sidang. Warga menahan napas sementara keluarga korban duduk di barisan depan dengan wajah muram. Andi menunduk sesekali menghela napas panjang. Ketika hakim memberi kesempatan, ia berkata lirih, "Saya mengakui kesalahan saya, tapi saya hanyalah manusia yang tersulut emosi." Kata-katanya nyaris tenggelam di tengah ruangan yang penuh bisik-bisik. Pengacara pembela lalu berdiri. Ia mencoba membangun argumen bahwa kliennya bertindak di bawah tekanan mental akibat pengkhianatan. Terdakwa kehilangan kendali karena rasa sakit hati dan emosi yang meledak. Kami mohon majelis hakim mempertimbangkan faktor psikologis. Namun jaksa segera menimpali dengan tegas. Kehilangan kendali tidak bisa dijadikan alasan. Fakta menunjukkan terdakwa menggali lubang beberapa jam sebelum peristiwa, menyiapkan terpal lalu membungkus jasad korban. Semua tindakan ini adalah bukti nyata adanya perencanaan matang. Hakim ketua mengkatat dengan saksama, wajahnya serius. Ia tahu publik menaruh harapan besar pada persidangan ini. Sidang hari itu dilanjutkan dengan pemanggilan saksi-saksi. Pak Umar, pekerja kebun maju pertama. Suaranya bergetar saat bercerita, "Saya melihat Pak Andi menggali lubang besar pagi itu. Ketika ditanya, beliau bilang untuk kompos, tapi lubangnya terlalu besar, lebih seperti liang kubur." Ukapannya membuat ruang sidang bergemuruh. Kemudian Bu Nini, tetangga, bersaksi bahwa ia melihat Andi membawa terpal biru subuh-subuh. "Saya ingat jelas karena warnanya mencolok. Dan ternyata terpal itulah yang ditemukan di kebun." Saksi-saksi lain memperkuat dakwaan. Setiap keterangan semakin menekan Andi, membuat bahunya semakin merunduk. Menjelang sore, hakim menutup sidang dengan pernyataan singkat. Sidang ditunda 1 minggu untuk mendengarkan keterangan saksi ahli forensik dan melanjutkan agenda pembuktian. Terdakwa tetap ditahan. Palu diketukkan, ruang sidang berakhir dengan hiruk-pikuk. Di luar gedung, wartawan segera menyalakan kamera. Judul-judul berita mulai bertebaran, persidangan tragedi Cikole, bukti perencanaan kian kuat. Sementara itu di dalam mobil tahanan, Andi duduk diam. Pandangannya kosong, seakan tidak lagi melihat jalan di depan. Ia tahu setiap kata saksi, setiap bukti forensik semakin menutup jalan keluar bagi dirinya. Hari persidangan terakhir tiba. Gedung Pengadilan Negeri Bandung kembali penuh sesak, bahkan lebih ramai daripada sidang-sidang sebelumnya. Warga desa Cikole berbondong-bondong datang, sebagian rela berdiri di luar gedung hanya untuk menunggu kabar putusan. Wartawan memenuhi halaman, kamera menyorot setiap gerak. Di dalam ruang sidang suasana tegang. Majelis hakim memasuki ruangan, palu diketukkan. Sidang perkara atas nama terdakwa Andi Pranata dinyatakan dibuka kembali, ukap hakim ketua dengan suara berat. Jaksa penuntut umum terlebih dahulu membacakan tuntutannya. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh hasil autopsi, keterangan saksi, rekonstruksi serta pengakuan terdakwa, maka kami menuntut terdakwa Andi Pranata dengan pidana penjara seumur hidup. Kalimat itu menggema membuat ruangan bergemuruh. Pengacara pembela berdiri mencoba memohon keringanan. "Majelis hakim yang mulia, klien kami memang mengakui perbuatannya, namun ia melakukannya dalam keadaan emosi yang memuncak akibat pengkhianatan. Ia juga menyesali perbuatannya serta masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan kasih sayang. Kami mohon pertimbangan." Hakim mengangguk singkat mencatat. Lalu tiba saat yang paling menegangkan, kesempatan bagi terdakwa untuk menyampaikan kata terakhir. Andi berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia menatap ke arah keluarga korban yang hadir di barisan depan. Saya menyesal, saya tidak bisa mengembalikan apa yang sudah saya hancurkan. Saya tahu maaf tidak akan cukup. Tapi biarkan saya mengatakan satu hal, saya menyesal seumur hidup. Suaranya parau terhenti beberapa kali, lalu ia kembali duduk dengan kepala tertunduk. Suasana ruangan menegang. Semua mata tertuju pada majelis hakim. Hakim ketua membuka berkas putusan lalu membaca dengan suara jelas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, hasil forensik serta pengakuan terdakwa, maka majelis hakim memutuskan terdakwa Andi Pranata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
Dengan ini majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup, palu diketukan 3 kali. Suara itu menggema menutup semua kemungkinan. Ruang sidang meledak dengan reaksi berbeda. Keluarga korban menangis lega, sebagian warga bersorak, sebagian lagi terdiam dengan wajah muram. Di luar gedung kabar vonis segera menyebar melalui siaran langsung media. Judul berita muncul di layar ponsel warga vonis seumur hidup bagi Andi Pranata, pelaku tragedi kebun kopi. Andi sendiri hanya menutup mata ketika vonis dibacakan. Tidak ada perlawanan, tidak ada protes. Seakan ia sudah pasrah menerima akhir dari jalan yang ia pilih sendiri. Komisaris Budi Hartanto yang duduk di kursi saksi ahli hanya menarik napas panjang. Ia tahu tugas kepolisian sudah selesai, kebenaran terungkap, keadilan ditegakkan. Namun jauh di lubuk hatinya ia sadar ada luka yang tidak akan pernah sembuh, terutama bagi 2 anak yang kini hidup tanpa orang tua. Sidang ditutup dan Andi digiring keluar ruang sidang menuju mobil tahanan. Cahaya sore menembus jendela menerangi wajahnya yang pucat. Ia menunduk melangkah masuk dan pintu besi tertutup rapat. Tragedi kebun kopi Cikole pun resmi berakhir. Di meja hijau meninggalkan pelajaran pahit bagi semua yang menyaksikannya bahwa amarah dan dendam jika dibiarkan tumbuh tanpa kendali bisa menghancurkan bukan hanya satu tetapi banyak kehidupan sekaligus. Tragedi di Cikole memberikan kita sebuah pengingat mendalam. Amarah dan rasa cemburu bila tidak dikendalikan dapat mengubah manusia menjadi perusak segala yang pernah ia cintai. Dalam hidup setiap orang bisa saja terluka atau dikhianati, tetapi memilih jalan kekerasan hanya akan menambah penderitaan dan tidak pernah menghadirkan ketenangan. Belajarlah untuk berdialog, memberi maaf atau berpisah dengan bermartabat. Itulah jalan yang benar untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Jika Anda merasa cerita ini memberi banyak pelajaran berharga, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dengan begitu Anda tidak akan melewatkan kisah-kisah menarik berikutnya sekaligus ikut menyebarkan nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan mari bersama-sama menjelajahi kisah-kisah penuh makna lainnya.